warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi Islam, apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan apa saja karakteristik ekonomi Islam, sehingga kita dapat membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memuaskannya. Pembahasan pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang pertama terletak pada sumbernya. Jika ekonomi Islam itu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis itu bersumber pada pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan kedua yaitu terletak pada kepemilikannya. Jika pada ekonomi Islam, kepemilikan individu itu secara nisbi, sedangkan pada ekonomi kapitalis itu secara bebas. Dan ekonomi sosialis itu tidak mengakui kepemilikan. Jadi, semua alat produksi itu milik umum. Perbedaan ketiga yaitu terletak pada kesejahteraan. Jika pada ekonomi Islam, kesejahteraan itu bersifat rohani, jasmani, dan akal, sedangkan pada ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraan itu bersifat jasmani belaka. Sumber hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Tauhid atau keesaan Allah. Hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah yang menunjukkan Allah itu satu. Yang kedua yaitu asidik dan amanah, yang artinya jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adalah yang artinya adil. Yang kelima yaitu al-tawazun yang artinya keseimbangan. Yang keenam yaitu al-ta'awun yang artinya tolong-menolong. Pembahasan kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama maisir, yang kedua goror, yang ketiga riba. Maisir adalah suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Jika salah seorang pemain kalah, maka sebaliknya. Goror adalah ketidakpastian dalam transaksi diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Sedangkan riba artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Pembahasan ketiga yaitu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan syariah, akidah, dan akhlak. Yang kedua, harta itu kepunyaannya Allah dan manusia itu sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Demikian video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.